Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, para sahabat catatan fikih yang mulia, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada hari yang ke-13 Ramadan ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai pembacaan kitab Jam'ul Jawami' Musannafat karya Syekh Ismail Al-Asy. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melihat mengenai adab seorang guru ataupun adab seorang yang alim. Jadi masih dalam kitab Jam'ul Jawami' Musannafat. Hari ini kita akan melihat pada halaman 93. Langsung saja kita mulai pembacaan kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun adabul alim. Fasal ini pada menyatakan adab orang yang alim. Jadi pada fasal ini akan diuraikan mengenai adab-adab seseorang yang alim, adab seseorang yang punya ilmu pengetahuan. Bermula adab orang yang alim itu 17 perkara. Jadi adab seseorang yang alim, adab seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan, ataupun adab seseorang guru, ini semuanya ada 17 macam adab. Kalau kemarin-kemarin pembahasan mengenai adab seorang murid ada 11. Sementara adab seorang guru, seorang pengajar, ini ada 17 adab yang perlu dijaga oleh seorang guru. Apapun profesi gurunya, baik itu seorang guru pesantren, guru daya, ataupun dosen sekalipun, maka mestilah kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, harus ada 17 macam adab ini. Yang pertama, ihtimal, yakni menanggung suatu yang didatangkan muridnya daripada pertanyaan dan pekerjaan yang menyusahkan dia. Poin yang pertama, seorang guru mestilah ia harus mampu untuk menjadi semacam mediator terhadap segala kebutuhan-kebutuhan murid-muridnya. Ia harus menjadi sosok yang terdepan dalam hal menimbang apapun yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Yang kedua, luzumul hilmi, yakni jangan lekas marah. Ini adab yang kedua yang sangat penting. Seorang guru tidak boleh marah, tidak boleh cepat marah. Terkadang mungkin ada murid-murid kita yang lambat pemahamannya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tata cara bertanyanya masih kurang tepat. Jadi kita sebagai seorang guru mesti tidak boleh lekas marah. Kita betul-betul harus menjaga emosi kita, jangan sampai cepat marah. Yang ketiga, duduk dengan kelakuan yang hebat serta menundukkan kepala. Sementara adab yang ketiga, pada saat berada di dalam majelis ilmu, seorang guru mestilah duduk dengan senantiasa yang bersahaja, tidak mempunyai kelakuan-kelakuan yang aneh-aneh, dan pandangan matanya pun juga tidak melirik hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Apalagi misalkan kalau dalam kelas yang ada lelaki dan perempuan, kalau misalkan gurunya seorang lelaki sementara muridnya seorang perempuan, maka sang guru mestilah menundukkan pandangan, jangan memandang terlalu berlebihan kepada para murid-muridnya, tetap menjaga pandangan. Tujuannya kenapa? Dengan pandangan terjaga, insya Allah mudah-mudahan tidak akan terbawa perasaan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara adab yang keempat,
meninggalkan takabur. Nah, ini pun juga sangat penting. Selain tadi meninggalkan sifat marah, seorang guru juga harus meninggalkan sikap takabur. Takabur itu artinya membesar-besarkan diri, dari kalimat kabbara yakabbiru. Membesar-besarkan diri, menganggap diri hebat, ini jangan. Karena kenapa? Allah Ta'ala sebagaimana dalam surah Yusuf telah mengatakan bahwa di atas orang yang mengetahui ada lagi yang lebih mengetahui. Sehingga kita jangan merasa diri kita lah yang paling tahu dan yang paling hebat. Karena masih ada orang lain yang mungkin lebih tahu dan lebih paham ketimbang kita. Ini sebagaimana dalam kisah perjumpaan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan untuk berjumpa dengan Nabi Khidir. Karena kenapa? Ada ilmu-ilmu yang lain yang belum diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam, dan ternyata diketahui oleh Khidir. Buktinya dari 3 kejadian yang aneh yang menurut Nabi Musa alaihissalam, semuanya beliau tidak mampu menjangkau apa yang dimaksud terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Khidir. Sampai pada akhirnya Khidir sendirilah yang mengutarakan dan yang menjelaskan apa maksud dibalik seluruh kejadian-kejadian aneh yang beliau lakukan. Makanya penting sekali kita sebagai seorang guru jangan pernah merasa takabur terhadap pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui. Karena bisa jadi hari ini kita lebih tahu, bisa jadi akan ada orang-orang yang jauh lebih paham dan lebih tahu ketimbang kita. Yang kelima, merendahkan dirinya. Sementara poin yang kelima, seorang guru mestilah bersikap yang tawadhu. Dalam artian di sini tawadhu bukan merendahkan diri minder, tapi bersikap tawadhu. Yang keenam, jangan bermain-main dan bersenda-senda. Poin yang keenam, seorang guru jangan suka bermain-main dan bersenda gurau yang tidak sepantasnya. Ini tujuannya apa? Untuk menjaga marwah harkat martabat dari sang guru itu sendiri. Kalau ia kelewatan bermain-main, kelewatan bercanda dengan sang murid-muridnya, akan menyebabkan hilangnya harga diri sebagai seorang guru. Makanya sebagai seorang guru, mestilah menjaga sikap dan menjaga adab. Sementara yang ketujuh, seorang guru harus kasih sayang dengan segala murid-muridnya. Ini pun juga sangat penting. Jadi kita sebagai seorang guru mestilah punya rasa kasih sayang terhadap semua murid-murid kita. Malahan sebagai seorang guru kita sangat penting untuk senantiasa mendoakan murid-murid kita setiap selesai salat. Kita doakan mereka supaya mereka diberikan kepahaman oleh Allah Ta'ala terhadap ilmu-ilmu yang kita ajarkan. Sehingga dengan demikian akan terbentuklah hubungan emosional antara kita dengan para murid-murid kita semuanya. Sementara poin yang ke-8, perlahan-lahan atas pertanyaan orang yang bebal. Sebagaimana saya jelaskan tadi, sebagai seorang guru kita harus perlahan-lahan, terutama dalam memberi penjelasan jika ada murid-murid kita yang mungkin belum terlampau paham. Jadi kalau dari dalam sebuah kelas nantinya ada murid yang sangat pintar, ada murid yang biasa-biasa saja, dan bahkan ada murid yang mungkin sangat sulit untuk mencerna setiap mata pelajaran. Sehingga kita sebagai sang pendidik, sebagai seorang pengajar, haruslah perlahan-lahan untuk menghadapi murid-murid yang seperti itu tersebut. Jangan sampai kita merasa marah dengan si murid-murid yang kurang paham ini. Sehingga kita harus memberi pendekatan-pendekatan yang lain supaya sang murid ini bisa mudah-mudahan cepat paham. Jadi kita harus bersabar menghadapi murid-murid yang pemahamannya agak kurang. Kemudian lagi yang ke-9, menunjukkan segala orang yang jahil dan jangan ke-9, menunjukkan segala orang yang jahil. Poin yang ke-9, menunjukkan segala orang yang jahil. Jadi sikap kita sebagai seorang guru mestilah memberi penjelasan-penjelasan bagi orang yang memang belum paham. Jangan sampai kita yang paham terhadap masalah itu dan ada orang yang belum paham, kita malah tidak memberikan penjelasan yang sesuai. Ini malahan akan menyebabkan terjadinya kekacauan juga. Karena kita sudah menyembunyikan
ilmu-ilmu pengetahuan. Yang ke-10, ini yang paling penting juga. Jangan malu mengata tidak tahu jika tidak mengetahui. Jadi kita sebagai seorang guru jangan egois. Jika memang ada sesuatu masalah kita belum paham ataupun belum mengetahui, ya tinggal kita bilang saja, ini saya belum paham tentang masalah ini. Ataupun ada yang mengajukan pertanyaan tentang sesuatu hal, dan pertanyaan tersebut kita tidak mampu menjawabnya. Janganlah ketika kita tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut, kita alih-alihkan jawaban supaya nampak dan mengesankan bahwa kita ini paham, sementara kita sendiri tidak mengetahui apa jawabannya sesungguhnya. Sehingga kita lebih baik mengatakan yang tidak tahu daripada kita pura-pura tahu, tapi jadinya malah sok tahu. Ujung-ujungnya malah memalukan sendiri. Sehingga kita penting menahan diri agar tidak egois. Ketika tidak tahu, maka katakan saja tidak tahu. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih beradab. Yang ke-11, hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bertanya. Ini poin yang ke-11. Pada saat ada orang yang menanyakan kepada kita, jangan sampai orang itu bertanya tapi kita malahan tidak memperhatikan orang yang sedang bertanya ini. Kita malah sibuk dengan yang lain. Kita malah sibuk dengan HP pada saat orang yang bertanya misalkan. Ini jangan. Tapi kita perhatikan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sedang ia ajukan. Karena itu akan jauh memberi kesan yang baik bagi orang yang sedang bertanya terhadap kita. Yang ke-12, menerima dalil daripada murid yang membenarkan akan kata dirinya. Poin yang ke-12, menerima dalil daripada murid yang membenarkan akan kata dirinya. Dan jangan menolakkan akan dia karena malu. Karena mengikut yang benar itu wajib. Jadi misalkan pada saat ada penjelasan-penjelasan kita yang keliru, lalu kemudian dibenarkan oleh murid-murid kita, ini sikap kita sebagai seorang guru, janganlah egois. Kita haruslah menerima sesuatu yang benar, biarpun datangnya dari murid kita sendiri. Karena bisa jadi pada saat itu kita memang ada terjadi kesalahan dalam penjelasan. Sementara murid-murid kita mungkin ada murid yang cerdas, lalu ia memberikan pemahaman yang jauh lebih benar. Kita sebagai seorang guru mestilah menerimanya dengan lapang dada. Karena menerima yang benar itu sesuatu yang wajib. Yang ke-13, jangan malu daripada kembali pada masalah yang sudah tersalah. Ini pun juga sangat penting. Dalam poin yang 13 ini, ketika misalkan ada sesuatu pendapat kita yang keliru, pada saat kita buka lagi literatur, rupa-rupanya pendapat yang betul bukan demikian, tapi begini. Kita sebagai seorang guru harus berani untuk mencabut kembali pernyataan yang terlanjur kita katakan dulu. Kita perlu dan penting untuk menampakkan mana yang sebenarnya. Sebagaimana yang contohkan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah meralat pendapat-pendapat beliau terhadap beberapa masalah, sehingga dikenallah dalam mazhab Syafi'i dengan istilah pendapat kadim dan pendapat jadid. Kenapa demikian? Karena Imam Syafi'i berani mengakui dan berani mengoreksi pendapat beliau sendiri. Jadi kita pun sebagai seorang guru haruslah juga demikian. Jika ada pendapat-pendapat kita yang mungkin keliru, pada saat kita merujuk lagi pada literatur yang lebih banyak, dan diketemukanlah jawaban yang sesungguhnya rupanya kebalikannya, kita sebagai seorang guru haruslah berani untuk merujuk kepada jawaban yang sebenarnya. Yang ke-14, adab dari seorang guru, menegahkan orang yang belajar daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Jadi kita sebagai seorang guru haruslah menjadi pendamping, terutama bagi murid-murid kita, mengarahkan para murid-murid kita agar mereka mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Janganlah mereka mempelajari ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, ataupun manfaatnya tidak bisa diaplikasikan secara langsung. Tapi belajarlah terlebih dahulu ilmu-ilmu yang memang bermanfaat terutama untuk agamamu. Yang ke-15, menegahkan orang yang belajar
yang maksudkan lain daripada karena Allah Ta'ala. Dan kemudian kita sebagai seorang guru juga haruslah memberikan pengarahan pada murid-murid kita semua agar dalam hal proses mengikuti belajar mengajar, niat benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai niat belajar karena ada sesuatu yang lain. Jadi kita harus benar-benar memotivasi murid-murid kita agar mereka senantiasa belajar meniatkan lillahi ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala. Poin yang ke-16, menegah orang yang belajar fardu kifayah dahulu daripada selesai fardu ain. Jadi kita sebagai seorang guru juga harus memberikan perhatian pada murid-murid kita agar mereka mendahulukan mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Jika sudah tuntas mempelajari fardu ain, barulah mereka mempelajari ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Jangan sampai ilmu tentang fardu ain belum tuntas, mereka sudah terlanjur mempelajari ilmu fardu kifayah. Bukannya tidak boleh mempelajari ilmu fardu kifayah, tapi dahulukan yang wajib. Sementara yang ke-17, beramal ia seperti ilmunya supaya diikuti oleh murid-muridnya. Jadi kita sebagai seorang guru haruslah menjadi teladan bagi murid-murid kita sendiri. Setiap perkataan yang kita ucapkan mestilah kita amalkan. Jadi dengan ada kita amalkan ilmu-ilmu yang kita bicarakan, maka moga-moga harapannya para murid-murid kita pun juga akan mengikuti kita, akan lebih terasa dan lebih punya marwah. Karena kenapa? Ilmu yang kita ajarkan rupa-rupanya kita sendiri juga sudah mengamalkan. Bagaimana kita membicarakan pada orang lain supaya salat, sementara kita sendiri tidak pernah mengerjakan ibadah salat. Bagaimana kita mau mengajak orang lain untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah, sementara kita sendiri sangat jarang ke masjid. Supaya ilmu kita jauh lebih meresap, pada saat kita mengajarkan ilmu-ilmu pada mereka, kita pun juga harus mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Jadi kaum muslimin yang mulia, di antara ilmu-ilmu yang fardhu ain, di sini sampaikan bahwa bermula ilmu yang fardhu ain itu ilmu fikih, lalu ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang wajib untuk kita ketahui terlebih dahulu, ilmu tentang masalah fikih, kemudian ilmu tauhid untuk mengenal Allah Ta'ala, dan kemudian ilmu tasawuf dalam hal menjaga akhlak dan pahala terhadap ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan. Sementara ilmu-ilmu yang lain sifatnya bisa menjadi fardu kifayah ataupun ada juga nanti fardu ain, tergantung bagaimana kebutuhan-kebutuhannya. Semoga ke-17 macam adab-adab ini bisa menjadi perhatian bagi kita semua, sehingga pada saat kita mengajarkan murid-murid kita, ilmu yang kita sampaikan bisa terserap dengan sempurna di dalam dada para murid-murid kita. Dan yang paling penting, ilmu yang kita ajarkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ia akan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya sampai kita meninggal nanti, sehingga menjadi bekal pada saat kita berada di dalam alam kubur. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.